Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Story of My Life. Sore ini kita menuju Serang Pancaregang, tepatnya masih di Kabupaten Banten ya, masih Provinsi Banten. Dari kita menyelusuri lewat Tangerang. Cuacanya alhamdulillah cerah. Semoga baterainya bertahan, karena baterai yang lainnya sudah modar. Nggak tahu, nggak bisa dipakai tiba-tiba. Silakan scan tiket atau stempel kartu. Silakan mohon buku. Terima kasih, selamat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi pagi anak-anak udah pada nelpon nanya terus, kalau malam ayah pulang nggak? Yes, ayah pulang. Nah, kasihan juga istri gua ngurus 3 orang anak, apalagi masih ada Dede Gio yang masih berusia 5 bulanan, lagi flu ketularan kakaknya yang cewek. Oke, kita lanjut pergi, memulai dari Taman Mutiara Palem. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, semoga diberi keselamatan, kesehatan sampai tujuan. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video-video gua. Terima kasih banyak. Gua ucapkan berkali-kali terima kasih banyak teman-teman atas supportnya. Terima kasih banyak. Wow, crash. Ya, mestinya lagi macet itu kita mesti jaga jarak aman, minimal 1 meter. Nggak usah terburu-buru. Karena jalan di Jakarta, Tangerang, manapun nggak bisa diprediksi. Kadang lancar dan kadang tiba-tiba macet. Di sini yang gue sebel tuh ada paogah gini nih, jadi yang bikin macet paogah. Oh, kalau kita paksain maju kan dia di tengah tuh orangnya. Ya, mungkin perlu dipikirkan lagi oleh Gubernur DKI, kasih pekerjaan untuk juru-juru parkir ya, terutama paogah, karena banyak yang kita temuin dan itu malah bikin kemacetan yang ada, karena setiap mobil yang dia kasih pasti didahulukan oleh mereka. Kalau enggak sih baiknya jalan itu ditutup ya, jadi semuanya muter keluar di mana tuh, pintu lobi timur apa lobi barat ya, nggak mau ke arah pik. Jadi keluar situ atau ini semua, dari situ nggak ada. Jadi yang dari arah putaran pintu air otomatis nggak macet, karena yang bikin macet kan di situ doang tuh. Ya, semoga aja ada solusinya buat kendaraan roda 2 bisa punya jalur sendiri di luar jalur sepeda ya, khususnya jalan-jalan besar kayak di Senayan. Itu mungkin bisa diperhatikan lagi, karena kan APBN-nya gede tuh Jakarta ya, gede banget Jakarta dibandingin daerah-daerah lain tuh. Jangan cuma taman doang,
Dan taman pun dibuka sampai malam, malah dijadikan ajang yang apa ya, ajang yang nggak bermoral seperti asusila dan lain-lain. Aku baca-baca di berita sih seperti itu ya. Mendingan juga buat penerangan jalan atau bikin jalur kendaraan roda 2, karena kan sepeda udah ada jalurnya tuh, biar yang pada bawa sepeda itu keselamatannya terjamin. Ya, sebagai unek-unek masyarakat DKI Jakarta masih aja yang lawan arah. Ini anaknya kita lewat mana ya? Kota Selatan, muternya jauh banget. Oke, kita lewat putaran Sumberbor aja deh. Macet tapinya ya, kita belok kiri aja deh. Di depan macet banget tuh. Tapi enggak sih. Oh, kalau sini muter di situ. Ngeri juga tuh, ngeri sedap kalau muter di situ. Mendingan kita muter di Sumberbor aja. Kalau di Sumberbor masih enak. Kalau di situ terlalu sempit. Udah gitu kalah sama yang lurus. Anak-anak sekolah negeri baru pada pulang. Ini biasanya kalau kelas sore gini kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 dibagi 2. Biasanya kelas-kelasnya tuh lagi direnovasi atau numpang di sekolah lain. Jadi paginya SMA, sorenya SMP. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kayaknya ada yang lagi renovasi sekolahan SMP situ deh. Apa SMA itu lupa gua, dekat Cendrawasih tuh. Jadi kita lewat jalan dalam menghindari kemacetan. Di sini aneka cetakan banyak banget tuh. Mesin-mesin gas standar, mesin-mesin toko tuh banyak banget. Dulu gue sempat main cetakan juga, masalahnya undangan, brosur. Oh, ini distributor apa? Ternyata sore tuh lebih banyak workshop yang kelihatan ya. Baru diperbarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Story of My Life. Sore ini kita menuju Serang Pancaregeng tepatnya. Masih di Kabupaten Banten ya. Masih Provinsi Banten. Jadi kita menyelusuri lewat Tangerang. Cuacanya alhamdulillah cerah. Semoga baterainya bertahan, karena baterai yang lainnya sudah modar. Nggak tahu, nggak bisa dipakai tiba-tiba. Silakan scan tiket atau stempel kartu. Silakan mohon buku. Terima kasih, selamat jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi pagi anak-anak udah pada nelpon nanya terus. Kalau malam ayah pulang nggak, ayah pulang nggak? Yes, ayah pulang. Nah, kasihan juga istri gua ngurus 3 orang anak. Apalagi masih ada Dede Gio yang masih berusia 5 bulanan. Lagi flu, ketularan kakaknya yang cewek. Oke, kita lanjut pergi, memulai dari Taman Mutiara Palem.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, semoga diberi keselamatan, kesehatan sampai tujuan. Amin. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video-video gua. Terima kasih banyak. Gua ucapkan berkali-kali terima kasih banyak teman-teman atas supportnya. Terima kasih banyak. Wow, crash. Ya mestinya lagi macet itu kita mesti jaga jarak aman, minimal 1 meter, nggak usah terburu-buru. Karena jalan di Jakarta, Tangerang, manapun nggak bisa diprediksi, kadang lancar dan kadang tiba-tiba macet. Di sini yang gue sebel tuh ada paogah gini nih, jadi yang bikin macet paogah. Oh, kalau kita paksain maju kan dia di tengah tuh orangnya. Ya mungkin perlu dipikirkan lagi oleh Gubernur DKI, kasih pekerjaan untuk juru-juru parkir ya, terutama paogah, karena banyak yang kita temuin dan itu malah bikin kemacetan yang ada, karena setiap mobil yang dia kasih pasti didahulukan oleh mereka. Kalau enggak sih baiknya jalan itu ditutup ya, jadi semuanya muter keluar di mana tuh, pintu lobi timur apa lobi barat ya, nggak mau ke arah pik. Jadi keluar situ atau ini semua, dari situ nggak ada. Jadi yang dari arah putaran pintu air otomatis nggak macet, karena yang bikin macet kan di situ doang tuh. Ya semoga aja ada solusinya buat kendaraan roda 2 bisa punya jalur sendiri di luar jalur sepeda ya, khususnya jalan-jalan besar kayak di Senayan. Itu mungkin bisa diperhatikan lagi, karena kan APBN-nya gede tuh Jakarta ya, gede banget Jakarta dibandingin daerah-daerah lain tuh. Jangan cuma taman doang, dan taman pun dibuka sampai malam malah dijadikan ajang yang apa ya, ajang yang nggak bermoral seperti asusila dan lain-lain. Aku baca-baca di berita sih seperti itu ya. Mendingan juga buat penerangan jalan atau bikin jalur kendaraan roda 2. Karena kan sepeda udah ada jalurnya tuh, biar yang pada bawa sepeda itu keselamatannya terjamin. Ya sebagai unek-unek masyarakat DKI Jakarta, masih aja yang lawan arah. Ini anaknya kita lewat mana ya? Kota Selatan, muternya jauh banget. Oke, kita lewat putaran Sumberbor aja deh. Macet tapinya ya, kita belok kiri aja deh. Di depan macet banget tuh. Tapi enggak sih. Oh, kalau sini muter di situ. Ngeri juga tuh, ngeri sedap kalau muter di situ. Mendingan kita muter di Sumberbor aja. Kalau di Sumberbor masih enak. Kalau di situ terlalu sempit. Udah gitu kalah sama yang lurus. Anak-anak sekolah negeri baru pada pulang. Ini biasanya kalau kelas sore gini kelas 1 ya, kelas 1 kelas 2 dibagi 2. Biasanya kelas-kelasnya tuh lagi direnovasi atau numpang di sekolah lain.
Jadi paginya SMA, sorenya SMP. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kayaknya ada yang lagi renovasi sekolahan SMP situ deh. Apa SMA itu lupa gua, dekat Cendrawasih tuh. Jadi kita lewat jalan dalam menghindari kemacetan. Di sini aneka cetakan banyak banget tuh. Mesin-mesin Gersteiner, mesin-mesin toko tuh banyak banget. Dulu gue sempat main cetakan juga, masalahnya undangan, brosur. Oh, ini distributor apa? Ternyata sore tuh lebih banyak workshop yang kelihatan ya. Baru diperbarui. Jadi kita sudah mau masuk di Jalan Dan Mogot atau tepatnya di halte apa namanya nih, Sumur Bor, Jalan Panjang Dan Mogot. Jadi kita tinggal putar balik ke arah Tangerang. Rame banget kalau jam-jam pulang kantor. Semoga Tangerang nggak macet ya. Kita menuju putar balik. Anak sekolah kenapa ya bawa motor nggak pernah pakai helm ya? Apa nggak ada larangan dari sekolahnya apa gimana ya? Mestinya kan buat keamanan, keselamatan wajib pakai helm, nggak usah diperiksa ya set sekolah tuh. Gue benci nih orang-orang yang masuk jalur bus trans, jadi menghalangi orang yang mau muter balik. Cateringnya jatuh bro. Alhamdulillah maghrib, azan maghrib kita sudah memasuki Jalan Panjang Dan Mogot. Pantura ya, kalau dibaca di map tuh Jalan Pantura. Wah kan, baru diomongin udah stuck. Sebenarnya bikin capek tuh macetnya doang sih, macetnya nggak jelas. Ada yang mau ke kanan ngambil dari kiri, jadi yang kendaraan di belakangnya tuh otomatis terganggu kan, nggak bisa lurus, harus nungguin dia ke kanan dulu. Sama banyak puter balik. Semoga sih nggak panjang macetnya ya, stucknya. Jadi nanti kita berhentinya paling pas beli keperluan anak-anak. request anak-anak, sosis Kengler, susu. Yang cewek lagi sakit kalau minum obat. Tadinya berani banget yang cewek itu minum obat, sekarang nggak tahu kenapa nggak mau, karena udah masuk usia dewasa kan, obatnya udah nggak ada yang manis, pahit semua. Kalau anak yang cowok yang pertama tumben nih, biasanya minta sate. Allahu Akbar.
jadi pengen nyobain motor Polytron dah, motor listrik. Cuma masih ragu-ragu kalau gue balik ke Serang tuh kuat nggak ya, sampai nggak. Udah gitu kan dia modelnya ngecas tuh. Biasa angkot selalu ngetem bro. Tuh lampu merah kan, yang ke kanan tuh. Jadi ngambil sabotase yang mau lurus tuh. Jadi yang mau lurus tuh apa, tersendat. Itu kalau kita tadi putar balik lewat Jalan Cendrawasih Kota Selatan, tak keluar setelah di Kota Selatan keluarnya, setelah terminal Kalideres keluarnya. Biasanya macet di situ kan, males gua. Jadi kita ngambil yang simpel aja, motor sumur bor. Udah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan menuju Serang di sore hari ini, di Jumat yang penuh berkah, penuh ceria, penuh kebahagiaan segala-galanya. Jangan lupa buat kalian yang beragama Muslim atau Islam, diwajibkan untuk sholat dulu. Tinggalin video gua dulu, hentikan kegiatannya, segera laksanakan sholat, karena sholat itu tidak bisa ditunda. Mungkin videonya bakal gue potong-potong karena baterainya cuma bawa 1. Kita sudah masuk kawasan Kalideres. Tuh, headlight-nya terang banget, blitz-nya, waduh. Nah, di sini nih maksud gua, kalau misalnya kita tadi lewat dalam tuh, keluar di sini nih, Kota Selatan. Cuma jalan menuju situnya tuh biasanya macet di imigrasinya tuh. Dulu biasanya gua lewat situ. Oke, mamen, my friend, teman-teman story of my life, kita sudah memasuki di Tangerang. Tangerang kota, Tangerang kota. Nggak tahu nih Tangerang Selatan atau Tangerang apa ya, gue tahu cuma kota Tangerang aja. Jadi kita lurus terus, kita tembus-tembus masuk-masuk di Bitung, Cikupa. Nah, tuh lurus aja terus jalan dari sini kan. Ini kalau ini kan panturanya Tangerang, Serang, Banten kan. Kalau sana kan pantura Jawa. Dan alhamdulillahnya sih tadi dan Mogot nggak begitu padat. Terum Karawaci, belok kiri ini. Dulu gua awal pertama kali bawa motor dari rumah Jakarta, tembusnya di situ tuh, Terum Karawaci, masuk situ terus saja, dari sini tembus. Kasih nge-map gua, ternyata gua hitung-hitung ya dekatan dari kantor ya. Awal muasalnya gua coba beraniin diri bawa motor. Awal masalah dulu tuh berangkat pagi tuh, jam berapa, Sabtu lah pokoknya tuh, waktu almarhum bokap gua masih ada tuh. Sore apa ya kalau nggak salah ya, sore deh pokoknya, Sabtu sore tuh.
Dari situlah kebablasan keenakan bawa motor. Dulu masih ngontrak di Serang Kota, lebih jauh lagi. Dan jalannya itu lurus terus dah sampai terminal Pakupatan tuh masih lurus terus. Kalau sekarang kita masuk ke pedalaman kan. Dan sekarang gue masih numpang rumah tetehnya istri. Kalau dulu waktu masih ada almarhum keluarga, bini gua, bapaknya sama ibunya sih masih enak. Sekarang kan udah nggak ada tuh mereka. Jadi itu kan peninggalan, apa namanya, jatah rumahnya tetehnya bini gua, istri gua. Jadi makanya udah kelamaan juga gua di situ, numpang di situ ya. Semenjak bini gua kerjanya udah pindah ke Cikande, kantor Cikande. Yang kemarin-kemarin lagi viral tuh, direkturnya korupsi. Karena keyakinan gue benar selama ini kan, karyawannya nggak digaji sama sekali tuh, nggak digaji tuh. Kalau ditanya ntar belum turun, ntar ada diturun, tuh tiba-tiba udah hilang, diambil langsung, tarik sama dia, pindahin ke rekeningnya dia. Ketahuan banget dan udah bener-bener korupsi. Itulah yang terjadi. Kita udah masuk di lampu merah. Tahu lampu merah apa nih namanya? Tangerang lah pokoknya ya. Hijau, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tut. Masih kepikiran mau ganti kamera 360 biar helmnya nggak begitu berat, taruh kamera di moncong. Semoga ada rezeki. Wah, kita sambung lagi. Jadi sambung tadi obrolan kita tadi yang gua numpang di rumah teteh atau di rumah bekas almarhum dan almarhumah bini, apa, bapak ibunya istri gua. Jadi udah kelamaan juga, makanya lagi coba mencari rezeki biar bisa ngebangun tanah, dibangun rumah di sana. Jadi ada jatahnya istri gua yang mesti kita garap atau kita bangun. Kemarin udah tanya sama teman kontraktor tuh, pemborong ya, harganya lebih mahalan di kampung dibandingin di Jakarta ya kan. Gue minta full, dia ngasih harga sekitar 8 jutaan semeter. Kalau gue hitung-hitung ya, jadi nyamain kayak rumah pejabat. Kades bisa 1,5 M om. Bang, lah gue bukan pejabat tuh gimana? Jadi ya insya Allah sih kalau ada rezekinya bisa garap rumah. Karena anak-anak udah mulai gede kan, gak enak gak punya kamar. Sedih aja gue kadang-kadang kalau pulang ke Pancaregang tuh, belum nempatin atau belum bisa berdiri sendiri. Makanya gue bangga banget sama almarhum bokap. Bangga banget, bener-bener bangga gue sama almarhum bokap gue tuh. Bisa bikin rumah. Dulu awal muasal bikin rumah tuh di Bekasi waktu masih BTN.
dan tiba-tiba udah jadi semua, nggak jadi ditepatin karena gua kerja jauh banget. Akhirnya dibeli sama almarhumah adiknya ibu gua, ya sekarang ditempatin oleh anaknya, ada direnovasi. Dan uangnya dari penjualan itu disimpan, dibeliin tanah di Jagakarsa, dan alhamdulillah dapat ya, sekarang gua tempatin tuh. Makanya gua mikir, bokap gua aja bisa ya kan, kenapa gua enggak gitu loh. Bokap dulu bangun rumah Jagakarsa tuh tanpa pinjam sana, pinjam situ, pinjam bank, pinjam apa ya, nggak pernah dia tuh, alhamdulillah. Yang penting diriin dulu tembok bata merah, finishingnya belakangan. Jadi dulu rumah belum di keramik, belum di plester, belum di plafon, masih ngablak. Waktu abang gua nikah, yang pertama tuh abang gua nikah, kita sewa bahan warna putih buat tutupin tembok, karena kan acaranya di gedung, kan kemungkinan besar orang-orang pasti datangnya ke rumah dulu, rata-rata kayak gitu sih ya. Kita sudah masukin Tangerang lagi nih, apa Pasar Kemis ini ya, lupa gue. Oke, kita lanjut lagi nanti di Jalan Raya Serang, apakah menuju Bitungnya macet atau enggak. Mudah-mudahan sih lancar ya. Kita sudah memasuki Jalan Gatot Subroto atau Jatake. Di jalan ini kita mesti banyak hati-hati, matanya suas-suas, karena banyak kendaraan yang lalu lalang kiri kanan nyebrang tuh, bahaya. Dan alhamdulillah sih agak-agak renggang ya, nggak begitu macet. Jam setengah tujuh lewat 3 menit kita tiba di Jalan Jatake atau Jalan Gatot Subroto, Panturanya Serang. Depan lagi kita menuju Bitung ya, Terminal Bayangan. Yang gua ngeri, truk berhenti ngisi etol atau apa di kiri semua. Jadi sebenarnya bikin macet tuh ini kayak gini nih, mereka berhenti di bahu jalan sebelah kiri. Keluar lagi truknya tuh, pasti pintu keluar makan. Ini juga nggak kelar-kelar nih, bikin pipa nih, pipa bersih, air bersih. Kenapa barengan ya? Itu yang bikin saluran pipa air bersih di Jakarta juga banyak, apalagi di daerah-daerah Cideng tuh banyak banget. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah support channel gua, karena dukungan kalian sangat berarti buat gua. Walaupun gua cuma ngerekam, ngomongin yang gak jelas tentang perjalanan. Karena support kalian tuh sangat memberi gua motivasi biar gua semangat. Karena kemarin udah sempet nggak semangat lagi karena capcutnya udah nggak bisa dipakai lagi karena mesti bayar. Dan akhirnya gua akalin dari video editing yang lama-lama, gua hapus, terus gua tiban. Alhamdulillah bisa lagi. Alhamdulillah sih,
Semua pasti ada jalan kalau kita coba, insya Allah. Oke friend, kita sudah memasuki di Jalan Tiga Raksa. Tapi kita lewat motong jalan, lewat kampung. Jalan apa tuh namanya? Palata apa gitu. Pokoknya jalan agak rusak. Jadi kita nggak ngelewatin jalan utama. Kalau jalan biasa kan kita ngelewatin Balaraja, ngelewatin Balaraja. Nah, di sini kita tidak lewat flyover Balaraja. Kayak jalannya agak hancur, gelap juga lumayan. Jadi mesti main mata karena jalannya rusak. Orang naik motor nggak dipakein spion apa matanya. Kita belok kanan. Nah, ini pen kita lewat situ pen. Tuh jalannya agak rusak. Begitu penerangannya nggak ada. Allahu Akbar. Lampunya baru tuh. Ada penerangan tuh, alhamdulillah. Becek sekali. Tinggi juga, dalam tinggi lagi, salah. Biasa kalau banjir begini nih, kali depan ngeluap nih, karena kan ada aliran kali tuh. Off-road. Aduh. Tahu nggak yang banyak pasir apa nih? Karena orang-orang yang apa ya? Dalam juga. Ternyata dalam. Lumayan berenang. Dalam juga ternyata bro. Aduh. Alhamdulillah. Jadi seperti itu Ben, kalau kita motong nggak ngelewatin jalan utama, kita nggak naik flyover Balaraja. Jadi kondisi jalannya seperti itu kalau kita lewat situ ya. Sama aja kalau misalnya kita sudah di daerah Pemarayan tuh, dan kita motong lewat Catang tuh, kan ada jalan utamanya. Muternya jauh tapi jangan kita muter dulu tuh, Acingkel terus berliku-liku jalannya tuh. Makanya pas nemu jalan lewat Catang itu ya alhamdulillah makin apa ya, meminimkan waktu lah, minimalisir waktu menuju Tunjung.
lumayan sih dibanding kita mesti naik flyover dulu kan, belum lagi macet yang masuk tol Balaraja tuh, lumayan tuh. Jalan apa sih tuh namanya, lupa gue. Vector. Aduh, lubangnya gede-gede banget. Nah, kali-kali ini nih maksudku tadi nih. Jadi kalau di sini banjir, kali itu keluar. Terus sebelah kanan kali. Nah, kita break di Alfa Kamarayan aja kali ya. Sekalian beli sosis, beli susu, ngopi dulu sebentar ya kan. Terus kita lanjut. Ya sampai gini hari juga nggak ada yang teleponin ayahnya. Nasib anak yang udah tahu pada main HP. Apalagi anak lanang ya, anak laki itu udah main apa, game. Udah tahu lagi game, ditelepon sebentar marah-marah. Saya kalau lagi ngereng, aduh ampun dah. Gusti semoga sih nggak ninggalin sholatnya, ngajinya ya, jadi anaknya soleh. Tuh si goblok si lo amat lampunya. Nah ini kita tembus di sini nih, lumayan kan tuh, tembusnya di sini tuh. Walaupun banjir-banjiran ya kan, kayaknya mesti ganti lampu bilet deh. Tapi sayang ya kalau misalnya ganti lampu bilet motor kantor bro. Kalau motor sendiri sih masih oke. Nah kita udah nyampe di jalan utama kembali. Wah, habis ini kita menuju Jalan Raya Cikande. Ya paling kalau jalan normalnya ya 10 menit 15 menit lah. Alhamdulillah friend, kita udah masuk di Jalan Raya Cikande. Alhamdulillah. Ini jalan utama Cikande. Sekarang mau lurus ke arah Rangkas, mau ke arah Serang. Jadi kalau nggak lewat tol, jalur biasanya lewat sini. Penerangannya nggak ada, sepi ya. Padahal jalannya jalan utama loh ini, jalan besar. Lampunya ada tapi nggak diperbaikin. Tuh tiang ada, solar tenaga cahayanya ada, tuh baterainya. Apa pada dimalingin apa di darah sih untuk lampu-lampu penerangan di Jalan Raya Cikande ini sebenarnya. Harusnya disidak dong sama dinas terkait deh, dinas penerangan itu. Itu kan masuknya wilayah umumnya di sub ya, penerangan lalu lintas. Apa beda lagi ya instansi apa sih kalau untuk penerangan tuh? Kalau di Jakarta langsung tangkap loh. Ini enggak nih, mati semua dari ujung sampai ujung. Gila. Udah gitu yang lewat sini jalannya tuh apa, tronton mulu tuh, truk-truk besar. Aduh, jalannya bagus, lebar, cuma penerangan doang yang tidak memadai. Coba tolong pihak-pihak terkait
Gubernur Banten ya, masuk ke Banten kan. Tolong dong Gubernur Banten nih perbaiki untuk penerangan lampu arah Jalan Raya Cikande biar terang benderang. Itu juga banyak truk-truk, drum truk yang pada ngetem di bahu jalan. Gue bingung kenapa diizinin ya, kan jalanannya jadi sempit gitu loh, jadi macet nantinya. Tuh banyak banget diizinin semua pada parkir di bahu jalan. Lanjut kita belok kanan, kita ambil yang mau ke arah Pamarayan. Karena kalau misal lurus kita menuju Rangkas, kejauhan kalau kita lurus ya. Dengan kita ambil arah belakang lewat arah Pamarayan. Aduh, ampun dah. Nah selama ini mungkin nggak ada yang komplain kali ya warga-warga sini ya. Apa komplain tapi nggak didengar ya. Mementingkan kekayaan sendiri atau kekayaan pribadi kali ya. Gubernur Banten tuh yang kemarin viral bocah ngerokok itu ya, ketahuan tuh ya, bocah toblok. Ngapain bocah salah dibelain ya, tolol banget ya. Kita udah memasuki jalan menuju Pamarayan. Nggak tahu namanya jalan-jalan apa ini gua. Selalu becek di sini nih, sebel gua. Banjir lagi. Gua tuh nggak jalan masalahnya. Emang nggak ada got kali ya? Sampai sininya nggak ada tuh. Ada sampai sini doang. Ngeluap, nggak tahu dari mana ngeluapnya. Nasi aliran airnya nggak ada kali ya di sini itu, makanya ngembang di tengah. Alhamdulillah friend, kita udah masuk di daerah Pamarayan. Jam 8 kita sudah di Pamarayan. Alhamdulillah. Mungkin ini gua naikinnya di hari Sabtu ya. Jadi ini posisi gua reading malam pulang menuju Pancaregang di hari Jumat. Mungkin ntar hari Sabtu baru gue naikin. Semoga kalian gak bosan nonton video gua, video perjalanan, entah itu kerja, entah itu pulang menuju Pancaregang, Kabupaten Serang. Jadi kita berangkat dari Pancaregang hari Senin pagi. Mudah-mudahan kita bisa berangkat lebih awal, jam 5.
mentok tuh harusnya gue berangkat dari Pancaregang tuh jam 5:15. Kita udah masuk di daerah kawasan Pamarayan. Orang bawa motor bercanda aja, tentang akamsi, pikirin keselamatan orang lain dong. Nah, Polsek Pamarayan tuh. Karendong. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel gua, nonton video-video gua. Semoga nggak bosan setiap gua upload video-video terbaru, karena gua nggak pakai clickbaitan. Jadi judulnya ya sesuai yang ada di otak gua aja. Kan kadang ada orang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup lagi. Itu motor di mana nih? Nggak bisa lewat tuh. Dari kita nggak tahu lewat mana, karena tadi jalan utamanya ditutup, ada perbaikan jembatan kalau nggak salah tadi ya, yang dekat pondok. Nih gua model feeling aja ya, ikutin orang. Mudah-mudahan sih nggak nyasar. Puyeng juga nih tak hari Senin nih. Aduh, mana nih? Nah terus kok tembusnya sini? Kita nggak mampir sate karena nggak ada yang masalah sate. Ya mudah-mudahan aja hari Senin sudah rampung jembatannya. Ini bendungan Pamarayan. Jadi kita langsung, karena anak-anak gak ada yang nitip sate. Jadi kita langsung aja, mumpung masih sore. Jam berapa sekarang? Oh, jam 8:04. Bendungan Astagfirullah. Enak kalau jalannya lancar, nggak macet, enak. Jadi nggak begitu pegel, nggak begitu capek. Cuma pantat doang panas. Emang ini mesti ganti busa juga sih nih. Untuk boleh ganti kulit doang, belum bisa ganti busa. Nanti dah hari apa ya, besok kali ya, ganti busa Jok. Allah, Allah, la
ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi enak aspalnya tuh rapi, cuma agak gelombang-gelombang aja. Mungkin pas finishingnya nggak rata kali ya. Inilah bro suasana di kampung, sepi. Jam segini aja orang udah pada di dalam. Oke friend, alhamdulillah sudah kelar beli pesanan anak-anak. Sudah kelar juga kita di Tunjung Teja. Lanjut kita pulang ya sekitar 10-15 menit. Tadi kita sempat isi bensin dulu biar hari Senin nanti kita nggak pusing nyari bensin kan. Jadi kita isi full buat kembali ke Jakarta lagi. Lumayan tadi ngisi bensin 30.000, nyampe Serang kita isi full lagi 30. Jadi buat PP ya, Jagakarsa Serang Pancaregang sekitar 60.000. Gua pakai Vario 150 yang kedua. Alhamdulillah sih lumayan irit. Kalau satu rute ya, biasanya sih gua ngisi tuh full di turbo 45. Jadi nyampe di Pancaregang, sampai rumah Pancaregang sekitar sisa sekitar 2 garisan ya. Tapi nggak tahu kenapa 2 hari lalu gua ngisi pertama turbo agak boros dibandingin gua pakai pertamax biasa 92. Dan tadi gua coba pakai mobil One apa mobil lupa gue, produknya Amerika kalau nggak salah ya, Indomarko, distributornya Indomarko, cuma ada di Serang doang sih, karena di Jakarta nggak ada yang buka. Kita masuk ke kawasan perumahan, perkampungan sih, bukan perumahan. Tepat jam berapa nih? Jam 9 kurang. Karena tadi kita lama pesan kebab dulu, burger buat anak-anak, beli susu dan di Alfa. Sekalian gua beli Tiara Icos Sienna. Karena tadi mau beli rokok Marlboro putih, gua ngeliat di kode produksinya lama banget, di bulan Juni atau Juli. Gue cari yang bulan 10 Oktober nggak ada, di bulan 11 nggak ada. Tadi juga ada yang di bulan 2, gila. Itu harusnya udah diretur, nggak boleh dijual karena rasanya udah nggak enak, udah apek. Jadi ngapain beli ya kan, 56.000.
Gue juga gara-gara tahu kode produksi itu dari abang gua. Kasih tahu, ini kalau beli Marlboro lihat dari sini kode produksinya. Oke my friend, cukup lama panjang video hari ini jalan menuju Pancaregang Serang. Terima kasih buat kalian yang sudah support. Kembali lagi terima kasih buat kalian yang sering nonton channel gua, video-video gua yang tanpa diedit, tanpa rekayasa. Itulah yang lu lihat, itulah yang gua rasakan. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua, atas supportnya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe channel gua agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai ketemu di video gua selanjutnya. Story of my life.